Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Aus Surono. Kalau untuk video saat ini saya akan mengupas bagaimana caranya memasang soundpost ya, atau biasa disebut dengan fitting up ya. Sebetulnya fitting up itu banyak sih ya, jadi dari semuanya sih, tapi ini saya singkat aja ke bagian pemasangan soundpostnya. Baiklah, mari kita saksikan video selengkapnya. Nah, baiklah teman-teman, jadi untuk fitting up biola ini atau memasang soundpost ini, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita siapin dulu soundpostnya ya. Soundpostnya ini kita siapin dulu, mana yang kita butuhkan ya kan, setinggi apa yang kita butuhkan. Nah, ini kita siapin dulu. Ini ada beberapa contoh soundpost yang udah saya siapin. Ini nanti saya cari yang pas untuk tingginya ya. Cara mengukur tingginya soundpost itu kurang lebihnya itu di sini nih caranya. Nah, ini teman-teman. Untuk ketinggian soundpostnya, kita cara mengukurnya nih, kita pakai lidi. Lidi ini kita masukin pada lubang bagian atas nih biola ini. Nah, di sini tegak lurus ya dia ya. Nah, tegak lurus begini. Kemudian barulah bisa kita kasih tanda boleh atau kita patahin. Nah, ini kita patahin yang di sini nih. Jadi segini ukurannya kurang lebih. Baru kita patahin ini lidi. Nah, seperti ini. Baru kita cari ini soundpost yang tepat nih. Nah, saya biasanya tuh kalau bikin tuh langsung panjang. Nah, ini kebetulan udah saya potong-potong jadi kecil-kecil, ada yang pendek atau lebih. Nah, ini kan berarti lebih dia. Kita cari lagi. Kalau bisa jangan kurang ya, lebih dikit. Nah, ini kurang. Kita bisa pilih-pilih. Nah, ini terlalu pas. Kita cari yang lebih ya. Nah, mungkin ini yang lebih nih. Nah, ini yang lebih nih. Nah, kita bisa perhatiin ini lebih kurang lebih ya sekitar 1 mili atau 1 mili lebih. Nah, ini kurang lebih segini ya tingginya soundpost, kurang lebih segini ya. Nanti bisa kita atur lagi. Nah, misalkan kurang pendek atau kurang tingginya setelah nanti dipasang soundpostnya ya. Nah, ini kita tinggalin dulu soundpostnya, ketinggian soundpostnya ini kita pakai ini. Terus soundpost ini kita kasih tanda. Nah, jadi posisi berdirinya soundpost ini nanti harus tegak lurus begini. Nah, nanti di dalam biola ya. Dan serat. Jadi kalau di serat kayu itu ada serat yang kalau dilihat dari samping begini, dia akan kelihatan dia tegak lurus begini atau dia horizontal begitu ya. Jadi kita pilih yang tegak lurus. Nah, itu bisa kita kasih tanda. Nah, kita bisa lihat dari samping gini. Kalau nggak kelihatan bisa kita amplas. Nah, kita amplas, kita pakai amplas yang flat. Nah, begini kita bisa amplas. Kalau ini kasar ya, kita kasih tambahan amplas yang lebih halus. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman kelihatan. Jadi artinya dia itu uratnya ke sini dia. Nah, uratnya dia ke sini. Nah, jadi yang bagian samping kita kasih tanda, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Nah, ini artinya nanti buat mengetahui kedudukan soundpost nanti kalau berdiri di dalam biola. Nah, bisa ditanda pensil begini, kelihatan ya teman-teman. Atau bisa, kalau kurang jelas bisa kita kasih pulpen. Nah, ini. Nah, ini cuma sebagai tanda aja ini ya. Karena nanti saya akan menggunakan pemasangannya memakai tali. Nah, begini. Nah, ini kita tinggalkan dulu. Sekarang kita pasang senar dulu. Nah, baiklah teman-teman, kita coba pasang senarnya. Kita pasang dulu ini pinnya. Nah, pin ini harus sangat kenceng ya, soalnya ini buat narik telebisnya nanti. Ini nggak boleh. Ini kencang banget. Ini. Terus ini televisinya kita siapin dulu di sini. Nah, baru kemudian
senarnya ya kita coba satu-satu. Kita nomor 1 dulu kita pasang. Kita boleh pasang nomor 1 sama 4-nya dulu, jadi biar seimbang dulu, lebih gampang. Jadi kita nanti pasang yang ke 2 sama 3-nya nanti lebih gampang. Nomor 1 sama 4 kita pasang dulu. Kalau masalah senar itu usahakan jadi senarnya itu sampai masuk keluar dulu, sampai masuk, sampai benar-benar tembus ke tembus ke itunya. Nah, ini. Nah, intinya sampai tembus keluar ya teman-teman. Jadi supaya kalau ditarik nanti juga molos dia. Nah, gitu. Nah begitu. Kita pasangin ke terapisnya. Setelah 1 sama 4 kita pasang, bridge-nya baru kita taruh di posisinya. Nah. Gini, baru kita pasang nomor 2 dan nomor 3-nya. Terserah mau mana aja, 2 dulu boleh, 3 dulu boleh. Nah, kalau memasang bridge itu kan kalau biola di sini ada tanda nih. Di sini ada tanda ya. Seperti ini tanda. Di lubang F-nya ini ada tanda. Ini juga ada. Nah, ini bridge ini harus sejajar dengan itu. Nah, karena itu jarak dari skala biola itu di situ. Di sini ada tanda nih, yang tanda yang bagian bawah ya. Tanda yang bagian bawah di sini nih. Nah, ini artinya ini bridge ini harus sejajar sama ini. Oke, kalau udah sejajar
kanan kirinya juga harus sejajar ya, kanan kirinya. Baru ini kita taruh di tempatnya, kita ukur senarnya yang pas, kanan kirinya seperti ini. Oke, setelah itu baru mulai kita tune ya, kita tuning ya. Jadi teman-teman ada beberapa alat untuk ngecun ya, atau stem. Ini bisa pakai ini nih, alat digital nih, tuner, namanya tuner. Atau bisa pakai garpu tala ya, bisa dipakai garpu tala juga. Kalau pakai garpu tala bisa juga, ini kan kalau diketokin dia ngeluarin bunyi nih kalau ditaruh ya, gitu. Nah tergantung nada garpu talanya apa, C, A atau apa. Nah kita pasin sama ini ya. Tapi saya lebih cepatnya kita coba pakai yang tuning aja, yang digital supaya lebih cepat. Nah ini kita tune dulu ya, intinya kita tune dulu. Udah tuning, udah stem. Nah ini baru kita mulai pasang soundboxnya ya. Nah, jadi ini yang udah saya tandain tadi, yang udah saya ituin. Baru kita mulai kita amplas supaya permukaan ini lurus ya. Jadi karena biola itu punya posisi yang cembung atas bawah, maka ini kan yang bagian pulpen ini, bagian pulpen nanti jadinya di samping di sini nih, supaya dia kelihatan ya. Jadi jadinya di samping sini, makanya pengamplasan kita harus miring. Jadi yang bagian sebelah kanan biola dia agak pendek, ya kan? Yang bagian di bawah ini juga dia agak pendek ya. Makanya kita amplas miring ya. Nah seperti ini kan miring ke sini nih. Nah ini atas bawah harus begini nih. Yang di sini juga kita amplas seperti itu juga. Nah bagian yang pendek nanti kita taruh di bagian dalam begini posisinya. Nah begini. Ini pulpennya di sebelah kanan sini nih. Nah begini. Oke, kita coba ya. Jadi dalam pemasangan soundbox ini aku gunakan tali, ini tali benang ya, tali benang. Kita ikatkan pada ini, kita ikatkan pada soundboxnya. Kita ikatkan pada soundboxnya. Jadi teman-teman cara ngikatnya begini supaya nanti bisa dilepas lagi. Ini cara ngikatnya begini. Kita ambil yang bagian dalam, kita masukin ini. Nah barulah kita tarik. Nah ini jatuhnya di samping begini. Nah terus baru kita tarik nih. Nah kita tarik begini. Begini. Nah kita tarik begini nih. Jadi buat megangin ya, posisinya agak sedang aja di sini. Nah seperti ini. Nah, kita bisa tarik begini. Barulah ini benang kita masukin ke biolanya.
bisa kita ambil pakai lidi yang kita pakai tadi. Nah, kita tarik benang keluar begini. Nah, seperti ini. Ini baru kita masukkan sound post itu ya dalam biola. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Setelah masuk, baru ini kita tarik dari sini. Nah, jadi posisi sound post itu, ada radiusnya ya teman-teman. Jadi kedudukannya dia pas di bagian kaki bagian kanan ya, bridge kaki bagian kanan bridge. Jadi di sini dia ada radiusnya, kurang lebih di belakang tepat separuh nyenggol boleh. Nah, antara di situ. Jadi 1 cm antara kaki yang bagian kanan ini ke belakang. Nah, jadi antara garis kaki ini kalau kita perhatiin dari samping ini akan kelihatan dia pas letaknya tuh pas banget nempel di belakang kaki yang bagian kanan ya. Nah, saya coba pasang. Nah, kenapa pulpen tadi saya kasih tanda itu supaya letaknya dia pas. Ini nanti posisinya biar pas ya. Nah, setelah kita tarik begini. Nah, kita lihat yang bagian bawah. Kenapa saya kalau pakai tali dia lebih bisa, karena sound post itu tidak boleh dilem. Jadi terus nanti kalau posisi ganti senar dia kendor nggak boleh jatuh, maka ukurannya harus pas ya. Ukuran tingginya pas, tempatnya juga pas. Nah, fungsi sound post itu jadi sebagai penahan bridge juga untuk mencari titik mati dari suara itu supaya rambatan biola itu dari bawah ke atas bisa disalurkan lewat sound post ya. Cari dulu posisinya, ini yang harus sabar ya. Kita cari posisinya, kalau setelah tepat posisinya kita perkirakan baru kita lirikin. Ini udah kena nih teman-teman. Nah, ini yang penting berdiri dulu ya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatiin, ini kan sound post sudah berdiri. Nah, hal yang perlu kita perhatiin, jadi pada bagian sini ini, bagian F-hole-nya sini ini kalau di sini harus rata dia. Ya, jadi kalau dia kelebihan juga nggak boleh. Artinya kalau kelebihan berarti sound post-nya kepanjangan. Kalau kurang artinya sound post-nya kurang panjang. Nah, dia harus rata begini. Kalau kelebihan juga nggak bagus karena dia nahannya senarnya kan terlalu berat. Jadi nanti bodi bisa pecah. Nah, kalau ketinggian. Nah, itu makanya cara pemasangan sound post-nya agak susah di situ ya. Kalau ketinggian bisa kita kurangin lagi ya. Tapi ini kebetulan tadi kalau biasanya pakai ukuran yang pakai lidi tadi itu udah standar, biasanya dia udah pas ya. Ya, begitu. Nah, ini baru kita pas-pasin. Biasanya kalau sound post sudah ketemu itu bunyinya bisa parsial, jadi kayak nada itu nggak ada hambatan gitu loh. Jadi dia melejitnya itu lebih enak. Jadi kayak nggak ada hambatan itu ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, itu kan kelihatan kalau sound post yang di dalam itu udah berdiri ya. Sound post yang di dalam itu udah berdiri. Sound post kelihatan ya. Nah, terus yang perlu diperhatikan teman-teman, sini yang saya bilang tadi,
sini ini harus tetap rata nih. Di permukaan ini kalau kita pegang ini harus tetap rata ya. Ini nggak boleh kelebihan atau dia kurang. Nah, di sini kan awalnya kan dia rata nih, di sini ini harus rata nih. Di antara ini sama ini. Nah, itu harus rata. Nah, baiklah teman, kalau sudah ketemu ya sound postnya udah berdiri, udah ketemu letaknya di mana yang paling pas. Sebetulnya itu ranah fitting up ya. Jadi fitting up itu harus kita cari emang dia yang paling enak bunyinya itu posisinya di mana. Nah, kalau aku bisa gunain sendok ini nih, yang udah saya praktekkan tadi. Ini sendok itu buat ngetok fungsinya, ngetok geser yang bagian atas atau bawah, atau ke kanan kirinya. Nah, bisa ketok pakai ini. Saya kasih contoh begini, misalkan ini saya geser ke depan dikit gitu ya bagian atasnya, karena belum gitu lurus. Jadi bisa kita ketok bagian atasnya begini. Nah, begini. Jadi ini sendok udah saya rancang bentuknya seperti ini supaya dia bisa masuk dan nggak kena body. Nah, begini. Nah, jadi kita bisa tahan, baru kita ketok. Nah, baru kita ketok ini. Nah, seberapa kuat kita pengen majunya seperti apa. Nah, gitu. Nah, dulu. Nah, ini seperti juga udah mulai lurus. Nah, ini kalau untuk dorong. Rasa ya teman-teman ya. Oke. Biasanya. Nah, kalau dia udah posisinya di pas, jadi posisi yang pas untuk dia itu ya. Ini saya kasih radius kurang lebih ya sekitar 1 cm, maksimal 1 cm di belakang bridge ya, maksimal 1 cm di belakang bridge. Jadi posisinya itu harus, nah ini misalkan 1 cm ya. Nah, dia antara di sini nih. Nah, di tengah-tengah ini dia posisinya dia. Nah, jangan sampai juga masuk ke bawah kakinya bridge terlalu dalam juga. Jadi antara pinggiran bridge kaki yang bagian kanan ini sampai sekitar 1 cm ini. Nah, ini kurang lebih. Nah, terus kanan kirinya juga selebar kaki ini. Nah, selebar kaki ini. Ini kaki kan punya lebar dia. Nah, lebar kaki ini kurang lebih juga 1 sampai 1, berapa gitu. Nah, 1 cm ini. Nah, selebar ini dia mau di sini atau di sini bisa kita taruh di sini bisa. Tapi di belakangnya ya, dan di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, dia di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Nah, ini itu yang perlu kita cari. Nah, kalau ke belakangnya dia 1 cm, antara radius 1 cm itulah. Nah, itu baru kita cari itu. Nah, kalau udah ketemu dia posisinya harus tegak lurus dan nggak boleh dilem. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kalau senar dikendorin dia nggak boleh jatuh. Nah, ini saya anggap udah pas ya. Nah, ini sekarang boleh saya buka dulu. Saya buka dulu talinya. Saya kalau buka tali pakai peniti ya. Saya buka dulu talinya. Ini peniti kayak gini udah saya siapin. Agak gelap ya teman-teman. Nah, saya buka talinya pakai peniti. Nah, ini sebetulnya cara tempo dulu. Waktu saya diajarin juga begini caranya. Kalau cara-cara modern kan sudah ada alatnya sekarang ya. Begini teman-teman. Nah, ini baru kita ambil talinya. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman.
Nah, sebetulnya itu yang pengen saya sampaikan ya, fitting up biola ya. Yang perlu kita ulang lagi ya, yang perlu kita ketahui dari fitting up biola itu yang pertama, kita pasin dulu posisi bridge, ya kan? Bridge ini ke posisi yang tepat ya. Jadi antara kanan kiri di sini harus sama, ya kan? Terus ketinggiannya dia juga harus pas dulu. Nah itu kita pastiin dulu, kanan kirinya harus sama. Nah posisi begininya juga dia harus tegak lurus sama body. Jadi harus tegak lurus sama body. Nggak boleh cenderung maju begini. Nah begini nggak boleh. Kalau ke belakang juga nggak boleh. Nah dia harus tegak lurus sama seperti body. Tegak lurus sama body. Nah seperti ini. Tegak lurus sama body seperti ini. Nah apalagi ya. Nah terus baru setelah itu sound post ya, fitting up itu for sound post. Nah dari sound post itu bisa kita cari letak sound post yang paling tepat di mana dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Pakai tali kita pasang dulu, kita diriin dulu, baru kita pas-pasin tuh mau ke kanan, ke kirinya, atau ke depan, ke belakangnya, sambil kita coba gesek ya. Dia nanti akan ketemu suara yang paling enak ya, suara yang paling bulat. Nah, sebetulnya saya nggak bisa main biola, nggak bisa gesek, tapi bisa merasakan bunyi itu sudah dapat apa belum. Udah enak ini suara. Nah begitulah teman-teman, bagaimana caranya memasang sound post pada biola atau violin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.